sementara di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Gambio dalam channel Kalam Siasi. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa share ke akun media sosial Anda. Mari bagikan pengetahuan yang Anda dapat hari ini kepada yang lainnya. Semoga menjadi pahala jariah buat Anda. Habib Rizik Syihab, sosok ulama habaib yang dinobatkan sebagai imam besar umat Islam ini, insya Allah akan segera pulang ke tanah air. Sejak beliau mengungsi ke tanah Arab pada tahun 2017 lalu, akibat suhu politik yang memanas, terutama setelah kekalahan Ahok di DKI dan berakhir pada pemidanaan Ahok akibat penistaan Islam. Berawal dari aksi 411 pada tanggal 4 November 2016 dan aksi 212 pada 2 Desember 2016, jutaan umat Islam berhasil digerakkan untuk membela agamanya di Monas. Rezim yang notabene lebih condong memihak kepada calon petahana yaitu Ahok menilai bahwa HTI dan FPI ada di balik aksi 411 dan 212 itu. Dua organisasi ini pun akhirnya mendapat suatu hadiah istimewa dari rezim, yaitu HTI dicabut BHP-nya lalu diopinikan dengan fitnah bahwa organisasi ini dibubarkan dan dilarang, padahal hanya mencabut badan hukumnya saja. Berbeda dengan FPI, dengan berbagai intrik akhirnya pemimpin besar FPI Habib Rizik Syihab dipaksa harus mengungsi ke tanah Arab. Hahaha, junjungan para kadrun mau pulang. Lumayan gue jadi dapat proyek tambahan dari kakak pembina. Biar si Rizik nggak jadi pulang, biar para kadrun nangis. Hahaha, kadrun nasib lu udah radikal miskin lagi. Hahaha. Jangan lupa Bong, kalau udah cair transferan dari kakak pembina, utang-utang lu yang segunung ke gua dibayar ya. Juga utang-utang lu ke warung Bang Toyib juga dibayar. Lu kan tiap hari makan utang di situ. Kasian kan Bang Toyib nggak pulang-pulang gara-gara lu nggak bayar utang. Sialan lu, dasar kadrun miskin. Utang 7 juta aja ditagih terus. Emangnya utang gue cuma sama lu doang? Nih tagihan kartu kredit gue 3 biji. Cicilan motor keren gue 1 juta per bulan. Belum cicilan mobil gue. Dasar kadrun miskin. Aduh, Ebong, gaya lu sok kaya, padahal hasil utangan semua. Pakai ngatain orang lain miskin lagi, aduh. Setelah kejadian itu, berbagai fitnah melanda para ustadz, ulama, dan aktivis dakwah hanya karena mereka mendakwahkan Islam kafah atau hanya karena mereka tidak sependapat dengan kebijakan penguasa. Fitnah mulai dari persekusi saat sang ustadz hendak mengisi pengajian, bahkan hingga kriminalisasi terhadap sang ustadz atau sang aktivis dakwah. Lebih konyolannya lagi, dendam kesumat mereka pun terus dipelihara kepada gubernur DKI terpilih Anies Baswedan. Tiap prestasi yang diraih oleh Anies, kok sepertinya mereka nggak terima. Yang terbaru adalah penghargaan Jakarta sebagai kota terbaik. Mereka bukannya bangga, malah nggak terima. Cuma heran aja, kok kalian seperti tidak dewasa ya? Kalau dalam ngurus negara saja tidak dewasa, mau kemana arah negara ini dikelola? Oh, wes angel. Habib Rizik mau pulang kok pada meradang? Rencana kepulangan Imam Besar Habib Rizik ke tanah air ternyata membuat segelintir kalangan meradang. Entah kenapa, seolah ada yang tidak nyaman atau takut dengan kepulangan sang Imam Besar itu. Bahkan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi sampai menyatakan agar Habib Rizik jangan malu kalau dideportasi. Padahal pemerintah Arab membantah berita bahwa mereka mendeportasi Habib Rizik. Yang menarik adalah pernyataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, yaitu Rizik bukan orang suci dan tidak punya banyak pengikut, jadi pemerintah tak khawatir.
Ya kalau nggak khawatir, ngapain juga Pak ada oknum-oknum yang kepanasan dengan rencana kepulangan Habib Rizik. Biarkanlah beliau pulang, suka-suka beliau, rumah-rumah beliau. Tak perlulah ada suara-suara nyinyir atas kepulangan beliau. Habib Rizik bukan orang suci. Ya beliau manusia biasa, bukan nabi. Memangnya Anda juga orang suci? Bukannya Anda sudah masuk sistem di Indonesia? Jadi ingat kata-kata seorang bijak. Malaikat yang masuk sistem di Indonesia saja bisa jadi lupa. Bisa jadi bukan malaikat bang. Hehehe. Banyaknya suara-suara nyinyir atas rencana kepulangan Habib Rizik ternyata tak jauh-jauh dari isu Islamofobia yang terus dipelihara oleh oknum-oknum yang ingin terus berkuasa. Islamofobia dipelihara oleh kaum sekuler kapitalisme untuk terus mempertahankan kekuasaannya dan pengaruhnya di dunia Islam. Sehingga mereka bisa terus-menerus menumpuk pundi-pundi kekayaan hingga bergunung-gunung dari hasil penjarahan sumber daya alam di negeri-negeri mayoritas muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pertolongan Allah segera turun agar kita umat Islam segera bersatu dalam satu naungan daulah yang akan melindungi setiap jengkal tanah dan kekayaan umat dari manusia-manusia serakah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.